Analisis Keuangan Sistem Informasi Geografi (SIG) terkait pembangunan potensi wilayah. Tugas Geografi 4. Nama kelompok Muhammad Taufik Dianovianti Khairul Zikri. Konsep pembangunan wilayah. 1. Konsep pembangunan wilayah berbasis karakter sumber daya negara dengan pembagi pendekatan. 2. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang yang diimplementasikan dalam bentuk penyusunan penataan ruang nasional yang diperinci dalam wilayah provinsi dan kabupaten. 3. Konsep pembangunan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama antara sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah yang tertinggal. 4. Konsep pembangunan wilayah berdasarkan Lester Gugus. Konsep ini mengacu pada konsentrasi dari suatu kelompok kerjasama bisnis atau unit-unit usaha dan lembaga yang bersaing, bekerja sama dengan bergantung satu sama lain dalam suatu wilayah tertentu dalam bidang aspek unggulan tertentu. Analisis potensi wilayah sumber daya alam. Sementara itu, untuk menganalisis potensi wilayah dan daerah saingan baik perlu dilihat terlebih dahulu definisi masing-masing istilah tersebut. Analisis dapat didefinisikan sebagai upaya mengkaji fenomena atau gejala secara ilmiah, sedangkan potensi diartikan kekayaan atau sumber daya baik bersifat fisik maupun non-fisik yang belum diolah. Potensi yang sudah diolah merupakan kemampuan dan kekuatan. Seperti telah dijelaskan di atas, maka pengertian wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padatnya yang batas sistem dibentukkan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Pembatasan dari aspek administratif berkaitan dengan peraturan pemerintah yang mengatur batas-batas wilayah atau daerah dari sisi kewenangan untuk memerintah di daerah tersebut. Contohnya adalah wilayah administratif kabupaten, kota, atau provinsi, sedangkan wilayah dari aspek fungsional adalah upaya manusia untuk membatasi wilayah berdasarkan kepentingan manusia seperti munculnya berbagai kawasan, seperti kawasan lindung atau kawasan budidaya, serta kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi tertentu. Secara umum, ada dua kawasan utama, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, meliputi kawasan-kawasan pedesaan, argopolitan, perkotaan, metropolitan, dan megapolitan, strategis, dan sebagainya. Secara lengkap pembahasan kawasan dan dijelaskan pada bagian selanjutnya pada modul ini. Berdasarkan uraian di atas, dapat didefinisikan bahwa potensi wilayah adalah segala sesuatu yang dimiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia. Suatu wilayah baik yang telah dimobilisir maupun yang belum dimobilisir, yang dapat mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah yang bersangkutan dan atau wilayah lain. Sedangkan analisis potensi wilayah dapat diartikan sebagai mengkaji secara ilmiah rincian semua kekayaan atau sumber daya baik fisik dan non-fisik pada area wilayah tertentu sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kekuatan tertentu. Manfaat SIG untuk merencanaan pembangunan wilayah. 1. Pemetaan dan analisis data geografi sistem informasi geografis kemungkinan pengguna untuk memetakan dan menganalisis data geografis seperti peta, citra penelitian data topografi dan data lainnya dengan menggunakan sistem informasi geografis. Pemerintah dan pengambil keputusan dapat memperoleh pemahaman dengan lebih baik tentang wilayah yang akan dibangun. Informasi tentang aspek topografi, iklim, sumber daya alam, dan infrastruktur yang ada dapat dikumpulkan dan dianalisis secara terintegrasi. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi potensi wilayah, menentukan prioritas pembangun, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. 2. Perencanaan dan pembangunan infrastruktur. SIG
memainkan peran penting dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur wilayah dengan menggunakan data geografis yang terintegrasi dan dalam sistem informasi geografis. Pemerintah dan pengembang dapat menemukan lokasi yang paling strategis untuk pembangunan infrastruktur baru. Informasi tentang jaringan jalan, transportasi, batas bangunan, dan fasilitas umum lainnya dapat diintegrasikan dalam sistem informasi geografis untuk mengevaluasi kebutuhan infrastruktur, meningkatnya aksesibilitas, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. 3. Manajemen sumber daya alam dan lingkungan. Manfaat sumber daya alam yang berkelanjutan adalah faktor kunci dalam pembangunan wilayah yang lestari. Sistem informasi geografis membantu dalam manajemen sumber daya dan lingkungan dengan memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi ekosistem, potensi alam, dan perubahan lingkungan. Dengan mengintegrasikan data geografis seperti jenis tanah, vegetasi, sungai, dan hutan, sistem informasi geografis mungkin memantau efektif terhadap pengguna lahan, konservasi alam, dan mitigasi risiko bencana alam. 4. Pengelolaan risiko bencana. Sistem informasi geografis memiliki peran yang penting dalam mengelola risiko bencana dalam pembangunan wilayah. Melalui sistem informasi geografis dapat dilakukan pemetaan daerah rawan bencana, analisis kerentanan, dan perencanaan mitigasi risiko. Informasi geografis yang dikumpulkan dan dianalisis melalui sistem informasi geografis memungkinkan identifikasi area yang berisiko tinggi, perencanaan jalur evakuasi, dan pembangunan rencana tanggap darurat untuk mengurangi dampak bencana. 5. Pengembangan pariwisata dan industri kreatif. Sistem informasi geografis yang juga memiliki manfaat yang signifikan dalam pengambilan sektor pariwisata dan industri kreatif suatu wilayah. Dengan menggunakan sistem informasi geografi dapat dilakukan analisis terhadap potensi pariwisata dan tarik budaya suatu wilayah. Informasi tentang objek wisata, atraksi budaya, tempat bersejarah, serta infrastruktur pendukung seperti akomodasi dan transportasi dapat diintegrasikan dalam sistem informasi geografis. Hal ini membantu pengambilan keputusan dalam merencanakan pembangunan pariwisata, menentukan rute wisata yang optimal, serta meningkatkan promosi dan pemasaran destinasi wisata. Terima kasih.